Selamat siang, sekarang saya bersama dengan Bapak Putra Linggatan selaku Komisaris Utama PT Mega Samudra Tama. Selamat siang Pak Linggat. Siang, Masku yang baik hati. Apa kabar, Masku? Baik, baik Pak. Sehat ya Pak? Sehat, amin, amin. Termasuk Mas juga sehat selalu ya. Sehat Pak, Alhamdulillah. Pak, baik sebelum mengulas terkait capaian atau prestasi yang diraih oleh MST Pak, mungkin bisa sekilas profil dari PT Mega Samudra Tama ini seperti apa Pak? Baik, oke. Jadi MST ini bukan hanya sebagai Mega Samudra Tama saja, tapi udah menjadi satu holding ya. Nah, di mana MST Group ini terbagi atas 6 perusahaan yang udah beranak ya. Nah, kami berdiri pertama dengan nama Mega Samudra Tama itu tahun 1991. Nah, usia kami udah 33 tahun dan kami sangat berpengalaman. Dan hari ini kami boleh berada karena kepercayaan masyarakat dan juga klien kami, para supplier kami juga sangat mempercayai dengan MST. Nah, perusahaan kami ini udah satu adalah PT Mega Samudra Tama di Surabaya, kedua Mega Sejati Trans juga di Surabaya, ketiga PT Mega Samudra Transportasi di Jakarta, terus yang keempat Mega Sukses Terus, yang kelima PT Mega Mega Service Truck, yang keenam Mega Sarana Transportasi di Semarang. Artinya dari MST Group ini udah beranak 6. Di mana memang kalau kita lihat secara profil Mega Samudra Tama ini, pertama adalah general, semua yang dikerjakan. Sekarang kita bagi lagi Mega Samudra Tama sebagai induk daripada anak perusahaan ini. Kita punya namanya BUAM, itu adalah Mega Sejati Trans. Itu yang multimodanya, yang udah kami setting sesuai dengan KBLI-nya. Begitu juga dengan Mega Samudra Transportasi sebagai perusahaan forwarding ataupun logistik yang ada di Jakarta. Kami punya kantor 5 lantai di Kelapa Gading, itu milik kami sendiri. Dan kami punya unit, di situ ada 30 unit yang bekerja di sekitar area Jakarta. Kebetulan kami disupport juga oleh Isuzu Giga ya. Yang keempat, kami punya perusahaan nama Mega Sukses Terus. Nah, ini agak berbeda dengan perusahaan yang inti daripada kita di logistik. Ini khusus bermain di bidang food and beverage. Kita menakan Mega Sukses Terus. Nah, kita berharap perusahaan ini menjadi perusahaan yang benar-benar sukses ke depannya. Di sini kami mempunyai 5 lantai. Di situ ada coffee bar, ada lounge, ada lantai 3 kita namanya raw kitchen, tempat yang healthy food. Lantai 4 ada fine dining. Lantai 5-nya adalah dapur kitchennya kita dengan standar bintang 5. Nah, mungkin ada pertanyaan orang, kok MST berkembang menjadi resto? Nah, ini tujuan kami untuk membranding. Artinya kami ingin memberikan servis pada customer kami. Next, mungkin juga dari Transco bisa datang ke Surabaya, bisa juga menikmatin makan siang, apapun makan malam, ataupun ngobrol di lounge kita, atau di coffee bar kita, ataupun di finding kita. Nah, yang terakhir, kami punya lagi perusahaan namanya Mega Sarana Transportasi, itu yang di Semarang. Nah, rencana kami juga di tahun depan udah membangun 5 lantai lagi untuk perusahaan kami, holding kami, Mega Samudra Tama. Nah, itu berada di Jalan Kalisosok. Dan izin semuanya udah diselesaikan. Jadi Januari kami bangun, rencana pembangunan kami lebih kurang 3 tahun harus selesai, dengan luasan lebih kurang 1.600 meter persegi, berupa bangunan 6 lantai. Nah, lantai 1, 2, dan 3 dipakai oleh MST Group. Sedangkan lantai 4, kami membuat satu resto juga untuk makanan Indonesia. Lantai 5-nya kami buat lounge, ya, untuk, kenapa kami buat di daerah Kalisosok? Karena mendekati dengan Tanjung Perak. Nah, itulah sedikit tentang profil daripada MST. Nah, struktur daripada organisasi kami masih, sekarang Direktur Utama adalah Krisedi Putra, Direktur Keuangan adalah Sibilia Putri Lingga, Direktur Marketing adalah Sipolia Putri Lingga. Saya selaku
Komisaris bersama dengan Bu Sherly. Itu yang lebih kurang yang kami bisa menceritakan tentang profil daripada MST. Nah, bisnis kita itu bermain di logistik. Jadi kami juga punya depo kontainer, kami juga punya rack stacker sampai 5 unit sekarang. Nah, kami juga punya project cargo, kami punya juga inland transportation lebih kurang 170 unit trailer yang terdiri atas 40 feet, 20 feet, dan juga dump trailer, dan juga kami punya 10 unit bermacam-macam alat bantu dari dolly, long bed, U-bed, flatbed untuk mengangkat muatan-muatan proyek kargo. Nah, kami juga ke depan akan membangun namanya total logistik ya, yang bersatu dalam satu sistem. Kami akan menginvest lagi tempat di sekitar Surabaya untuk membangun lebih kurang pergudangan di mana ada food grade, ada bermacam-macam. Nah, ini rencana-rencana kita. Dan sekarang MST ini sudah ada di Surabaya sebagai pusat, Jakarta, Semarang, dan akan kami buka lagi di Batam, Balikpapan, dan Makassar. Ini planning kami di 2025 akan kami lakukan. Mungkin teman-teman akan bertanya, loh, situasi keadaan ke depan banyak orang mengeluh, tapi MST selalu sukses. Karena kami bekerja dengan kepintaran kami, bukan kami bekerja dengan sesuatu yang tidak pasti. Kami selalu melangkah dengan kepastian. Begitu. Ya, baik. Dari sekian anak usaha yang mungkin ada beberapa di luar logistik, tapi secara core bisnisnya tetap di logistik ya Pak, MSC Group ini. Yang satu aja yang mega sukses terus itu sebagai branding kami, bahwa kami juga mau melayani customer kami dengan bisa menikmatin makan siang bersama, ngopi bareng, nge-launch bareng, gitu. Tujuan kami untuk membrandingnya. Oke. Dari banyak anak usaha yang di bidang logistik ini secara layanan bisnisnya itu saling support satu sama lain begitu ya Pak? Betul sekali. Karena kan memang sekarang di Indonesia ini kan kita nggak bisa satu perusahaan semua ditanganin, maka harus terpecah-pecah kan sesuai dengan KBLI-nya. Oke, baik. Pak, langsung dari capaian dari MST Pak yang di November lalu mendapatkan penghargaan Wahana Adigana oleh Kementerian Perhubungan, betul ya Pak? Betul sekali. Nah, bisa Anda jelaskan Pak penghargaan tersebut terkait apa Pak? Oke, mungkin saya akan mundur sedikit di 2019. Kami juga mengikuti Wahana Adigana dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ini adalah buktinya kami mendapat penghargaan sebagai juara 3 saat itu sebagai perusahaan menengah. Nah, di 2019. Terus kami mau ikut lagi di 2020 dan 2021 itu ada COVID, tidak ada pengadaan sama sekali. Nah, di 2022 juga tidak, menurut kami kita tidak mendapat informasi. 2023 juga kami tidak mendapat informasi. 2024 kami mendapat informasi dari Kamselindo. Nah, kami ingin menjadi terbaik sebagai pengusaha angkutan. Yang artinya kalau bahasa gaulnya tidak kaleng-kaleng, tidak abal-abal, gitu benar. Menjadi suatu perusahaan yang bisa mensupport kenyamanan dalam servis maupun kecepatan dalam melayani barang logistik yang menuju pelabuhan maupun dari pelabuhan menuju ke pabrik maupun ke gudang. Baik, mungkin bisa dari palingnya bisa sharing Pak mekanisme proses pemilihan pemenang penghargaan ini seperti apa Pak? Tentu kan tidak mudah ya untuk Kementerian Perhubungan untuk menentukan pemenang yang layak secara safety-nya gitu ya. Nah, di tahun 2024 ini kami mendapat juara 2 untuk se-Indonesia Raya. Artinya kami berkembang dari 2019 juara 3, 2024 menjadi 2024. Bukan karena kehebatan kami, tapi
karena ada kerjasama dengan supporting dari pemerintah ya, khususnya dari kementerian yang selalu membimbing kami, membina kami sebagai pemerintah yang sah untuk mengawalin bagaimana sih menjadi pengusaha tracking itu yang benar. Salah satunya. Makanya dengan kami mengikuti itu, kami mencoba apa yang pernah disampaikan dengan sistem manajemen keselamatan itu, membuktikan bahwa kami sekarang zero accident, sama sekali kosong. Nah, kenapa bisa terjadi hal itu? Karena kami konsisten dan komitmen dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Harus menjalankan namanya sistem manajemen keselamatan. Ini luar biasa bagi kami. Nah, kami berharap juga perusahaan yang benar harusnya mempunyai sistem manajemen keselamatan. Karena akan mengurangi biaya yang sangat besar. Setiap kali laka lantas itu adalah biaya yang sangat besar. Selain juga juga boleh dikatakan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melindungi anak bangsa daripada suatu kecelakaan di lalu lintas. Nah, kalau pengusahanya mempunyai komitmen dan juga melaksanakan dengan penuh hati, saya rasa akan terjadi zero accident. Nah, kami berharap sekali lagi dengan kemenangan MST sampai dengan saat ini menjadi nomor 2, saya berharap teman-teman yang lain bisa mengikuti untuk menjadikan satu alat ukur sampai di mana suatu perusahaan itu dikatakan kategorinya baik. Nah, dengan cara mengikuti ini, kita menjadi nomor 2 terbaik di Indonesia Raya. Harapan kami di 2025, kami akan mengikuti di kategori yang besar. Karena kami sudah siap, dan kami harus, harapan kami bisa menjadi pemenang. Nah, memang kami dapat informasi untuk se-Indonesia Raya itu hampir 1.500 perusahaan. PT ya, bukan perorangan ataupun bukan yayasan ya, tapi benar-benar PT ya, ataupun koperasi ya. Jadi benar-benar PT yang ikut itu lebih kurang 1.500. Kami dipercaya menjadi juara 2. Memang bagi kami itu sesuatu yang luar biasa, ribetnya juga. Karena apa? Prosesnya begitu panjang. Dari mengirim semua data unit kami yang ada buku kirnya, ada juga pajak yang harus terbayar, dan semua foto termasuk harus ada GPS dan patik kameranya. Nah, memang berat, investasi yang cukup besar bagi kami, tapi murah karena tidak ada kecelakaannya. Karena menurut saya di depan tadi, kecelakaan itu sangat-sangat mahal sekali. Nah, kami berharap, ayo teman-teman lain yang mengaku perusahaan Anda, coba Anda uji, Anda ukur, ikutin satu kompetisi. Kalau Anda berhasil menjadi juara 1, 2, dan 3, itu membuat Anda pasti akan lebih dipercaya oleh para vendor-vendor yang akan bekerja sama dengan Anda. Begitu, Mas. Baik, Pak, menyambung soal yang dikatakan Pak Lingga bahwasanya ketika ada kecelakaan itu sebuah perusahaan tracking akan menanggung biaya yang mahal gitu ya, Pak. Mungkin gambarannya bisa, misal dalam setahun ada sebuah transporter mengalami 3 kecelakaan, itu gambaran mahalnya seperti apa, Pak? Unit kalau melakukan suatu kecelakaan pasti ada namanya kerusakan materialnya, Pak. Bahan-bahannya pasti rusak, kendaraannya. Kalau ganti cabin, udah pasti nilainya udah ratusan juta. Kalau sampai sasis bengkong, sasisnya juga udah cukup mahal untuk diperbaiki. Apalagi sampai mesinnya pecah. Jadi dianggap udah TLO, total loss only. Benar nggak? Itu pasti udah 100%, Pak. Kalau nilai mobilnya 1 miliar, ya kerugiannya 1 miliar. Belum kerusakan sarana. Nah, yang sarana ditabrak, contohnya ada pagar, ada jalan, ataupun ikon-ikon daripada pemerintah seperti gedung, bangunan, itu juga harus dibayar kan, sangat mahal. Belum kalau ada korban, kalau ada korban yang meninggal, nah itu menjadi pidana. Nah, memang sekarang bisa digugat perusahaan angkutan itu, benar nggak? Nah, makanya kami berharap seluruh pemakai jalan, terutama saya menghimbau adalah roda 2, apapun roda 4 ya,
yang kadang-kadang kurang sabar. Sedangkan truk besar itu kan supir-supir sudah mempunyai kompetensi untuk membawa kendaraan tersebut. Nah, di MST seluruh kami punya supir sudah sesuai dengan spesifikasi daripada SIM-nya. Nah, karena mobil kami adalah kategori mobil besar dan berat, ya, jadi harus punya SIM B2 umum karena juga plat kami adalah kuning, jadi untuk umum. Nah, harusnya juga dilibatkan dengan sistem kompetensi supir untuk bisa membawa kendaraan tersebut. Nah, ini kami berharap untuk seluruh perusahaan juga melakukan hal yang sama. Dan dengan mengikuti semua sistem manajemen yang disebut dengan SMK maupun dengan kompetensi supir, saya yakin pasti akan mengurangi laka lantas itu. Tadi saya sampaikan untuk saya himbau untuk sepeda motor kecil dan juga mobil roda 4 yang kecil, tolong jangan menyalip dari kiri karena itu daerah blank spot. Ya, supir tidak bisa melihat. Nah, karena masih ada beberapa kejadian yang saya tahu dan saya ngikutin itu banyak yang sepeda motor tidak sabar maupun mobil kecil waktu antri tiba-tiba nyelondong dari kanan ke kiri. Jadi bukan karena kesalahan daripada supir maupun kendaraannya. Begitu. Ya, berarti untuk bisa mendapatkan awarding ini salah satu syarat utama memang sebuah transporter itu harus sudah menerapkan SMK ya Pak, atau sistem manajemen keselamatan begitu ya Pak? Sangat perlu dan sangat penting ya, tidak boleh diremehkan. Itu biaya lebih murah dibanding suatu kecelakaan. Tadi yang seperti saya sampaikan, kalau TLO itu udah nilainya kalau mobilnya baru udah 1 M, belum muatan dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kalau untuk menginvestasi sistem manajemen keselamatan adalah cuma memerlukan orang yang lebih banyak, menengah untuk inspeksi kan. Oke, baik. Pak, kalau mengutip dari data Kanselindo dari jumlah transporter yang ada itu yang sudah menerapkan SMK belum sampai dari 10%. Apakah seperti itu Pak datanya Pak? Dan tanggapan dari Pak Linus betul. fakta tersebut? Salah satunya yang dapat ini hanya kami sendiri di Surabaya ada dengan beberapa perusahaan dari B3 ya maupun BIS ya. Yang lain patut dipertanyain. Nah, inilah bukti bahwa Mega Pertama lolos gitu loh. Dan ini memerlukan waktu inspeksi yang luar biasa dari teman-teman dari Dishub maupun teman-teman dari kementerian. Jadi bukan kaleng-kaleng. Makanya proses itu kadang-kadang kenapa pertanyaannya teman-teman itu tidak mau karena menurut mereka memerlukan banyak sekali waktu dan biaya, terutama untuk personel SDM-nya ya. Apalagi mereka tidak punya garasi. Bagaimana cara mereka bisa menginspeksi? Bagaimana cara mereka bisa mengawal kendaraan? Sedangkan kalau mereka mau ke bengkel resmi, berapa biayanya? Nah, bengkel resmi kan tidak pernah bisa mengakalin kan, spare part pasti mengganti baru spare partnya kan. Nah, ini harapan kami untuk seluruh teman-teman yang mengaku pengusaha angkutan, sebaiknya melakukan benar-benar adalah audit internal mereka sebelum menjalankan kendaraan tersebut. Nah, contoh kasus yang sering terjadi di wilayah luar daripada Jawa Timur ya, terutama di Jawa Barat yang kita dengar, kasus Cipali, tol-tol itu kan begitu. Itu adalah satu, menurut saya secara pribadi, mohon maaf ya, adalah tidak diterapkan kompetensi supir. Nah, supirnya belum mempunyai kompetensi. Nah, asal naik aja sebagai driver. Nah, kalau di MST ini kami menerapkan namanya kompetensi supir yang kami lakukan dengan pihak yang kompeten untuk melakukan satu edukasi dan melayakkan, artinya mengetes kemampuan supir kami apa udah boleh nggak membawa kendaraan besar tersebut, yaitu lulus daripada kompetensi itu. Oke. Baik. Dari tahapan yang saya baca untuk mendapatkan awarding ini kan MST melalui beberapa tahap ya, mulai dari self assessment, survei pelanggan, survei kinerja, dan melakukan survei langsung di MST, Pak. Mungkin bisa jelaskan masing-masing tahapan tersebut, Pak?
Tahapan itu dari informasi yang awal ada 1.500 perusahaan itu diambil, benar nggak? Beberapa perusahaan yang mempunyai kategori sebagai finalis lah, contohnya benar. Nah, mereka yang finalis inilah sebelum ditentukan juara 1 dan 2, itu dilakukan seperti Bapak sampaikan tadi, datang ke tempat kami, datang juga bertanya kepada para pemakai jasa kami. Bagaimana sih dengan perusahaan MST ini, benar nggak? Nah, seperti datang dari tim kementerian kalau ke kantor kami untuk pengecekan, melihat bagaimana sih, apakah udah punya sistem monitoring GPS, melihat unit-unit kita, melihat cara kerja bengkel kita, melihat garasi kita, melihat fasilitas fasum kita seperti tempat tinggal supir, semuanya dicek Pak. Memang memerlukan waktu 1 hari Pak, seharian Pak, dalam melakukan pengecekan dan juga wawancara dengan kami, benar? Dan wawancara juga dengan staf-staf kami, benar? Di mana kemampuan masing-masing dipertanyakan, Pak. Sejauh ini bagaimana dengan tanggung jawabnya, Pak? Baik. Pak, di luar yang tadi Pak Lingga sampaikan bahwasanya dengan wording ini atau SMK ini kan bisa zero accident atau mungkin menekan cost dari sisi kecelakaan, Pak. Tapi di luar itu apa pentingnya, Pak, dari MST, Pak? Selain dari semuanya itu, Pak. Untuk pelanggan tentunya ya, Pak. Pasti dengan pelanggan itu pasti akan merasa satu kenyamanan dan tepat waktu dalam pengiriman, Pak. Karena dia memakai perusahaan yang benar-benar melakukan sistem manajemen keselamatan. Dan sekarang Bapak, Masku, seandainya punya satu perusahaan aja, tracking yang tidak punya manajemen keselamatan, mungkin banyak akan terjadi kejadian di jalan kan, supir dia tidak punya kompetensi, membawa barang sepanjang 12 meter, bagaimana Pak? Pasti akan bisa nabrak kiri, nabrak kanan, benar? Tidak tahu aturan lalu lintasnya, karena tidak punya kompetensi supirnya, pasti akan memperlambat kan, sampai dengan tujuan barang itu dengan selamat Pak. Tapi dengan perusahaan yang Bapak pakai, seperti Mega Selamat Utama, kami rata-rata 1 bulan 3.000 kontainer Pak, yang kami angkut Pak. Jadi bukan bicara ratusan, 3.000 kontainer Pak 1 bulan. Di mana depo kami bisa setiap hari itu masuk antara 200 sampai 300 kontainer yang stay di depo kami Pak, berupa full kontainer Pak, yang memang belum bisa masuk ke area pelabuhan atau yang dari pelabuhan yang belum bisa masuk ke gudang, jadi transit di kami Pak. Belum lagi ekspor yang rencana harus mengambil duluan Pak. Istilah kalau di kalangan kami adalah pancingan Pak. Untuk diambil dulu kontainernya karena takutnya sorted kontainernya Pak. Jadi kita harus ngambil duluan. Makanya salah satu MST itu bisa sangat volumenya sangat besar Pak. Karena semua kami punya fasilitas. Kami punya depo, kami punya 5 rack stacker, kami punya 170 unit trailer Pak. Jadi itu membuat perusahaan kami menjadi lincah untuk mengantisipasi muatan-muatan pabrik ini Pak dengan kecepatan yang lebih cepat Pak. Karena di pelabuhan ini kalau terlambat pasti cost Pak akan meninggikan. Baik, baik. Artinya dengan penghargaan atau capaian di sisi SMK yang didapat MST ini sebuah validasi Pak ya untuk trust terhadap pelanggan gitu Pak ya, meningkatkan kepercayaan terhadap pelanggan begitu ya Pak. Betul sekali. Pasti pelanggan tuh pingin Pak dengan perusahaan yang berkompetitif harga, memberikan layanan yang luar biasa cepatnya, kenyamanannya, keamanan barangnya, itu yang diharapin Pak. Makanya salah satulah MST yang kami bisa berikan pada seluruh customer kami Pak. Jadi ibaratnya belanja itu udah one shop shopping Pak. Jadi Bapak belanja apapun kebutuhannya udah ada di MST Pak. Oke, baik, baik. Oke. Jadi kami sangat bertanggung jawab dengan seluruh kegiatan logistik daripada vendor kami, Pak. Oke. Baik. Ya. Pak, tadi Pak Lingga sampaikan bahwasanya untuk penerapan SMK ini kan masih belum semua transporter Pak ya yang memenuhi standar SMK ini karena mungkin dikatakan secara investasi safety-nya masih mahal gitu Pak. Sebenarnya gambaran mahal di mata mereka itu seperti apa Pak? Padahal kan ya benefit didapat gitu oleh MST Pak. Bisa kasih gambaran Pak? Itu yang
saya aneh bin ajaib menurut saya ya. Mereka mengaku pengusaha. Sebenarnya mengaku seorang pengusaha kan jelas dong mempunyai duit dong Pak. Nah lain kalau kita bilang saya UKM ya. Nah kalau namanya pengusaha angkutan jelas dia udah punya kapital Pak. Dengan kapital itulah dia bisa menginvestasikan kan alat-alat keselamatan Pak. Seperti GPS, patik kamera, ya toh mobil yang layak, yang harus dikir. Nah kami punya semua unit terkir Pak semua, kepala maupun ekor kami Pak. Nah apalagi dengan 1 Januari dari tahun 2024 itu biaya kir untuk di Surabaya dihapus Pak. Kan luar biasa Pak pemerintah kita ini Pak. Nggak kaleng-kaleng bahasa guyonnya gitu Pak, benar nggak? Nah kenapa hanya mobil MST aja yang kelihatan untuk ngekir Pak? Yang lain kemana Pak? Tuh dipertanyain Pak. Nah saya minta tolong minimal pemerintah bisa tegas, benar nggak? Karena jangan sampai ada nyawa-nyawa yang hilang, calon-calon pemimpin anak bangsa Pak, yang tergeletak oleh kesalahan dalam pengelolaan satu bisnis trucking. Oke. Jadi saya setuju sekali dengan pemerintah melakukan suatu KBLI yang sangat ketat, Pak. Benar nggak? Nah, tujuan itu kan memang membuat, ya tuh, bukan mempersulit, Pak. Membuat lebih tertib, lebih aman nantinya, Pak, ke depannya, Pak. Dengan transparansinya yang begitu banyak, benar. Bukan mempersulit menurut saya, Pak. Oke. Dari pengamatan Pak Lingga sendiri, apa yang seringkali diabaikan Pak sisi safety-nya oleh kebanyakan transporter Pak, karena mungkin dinilai mahal Pak? Sebenarnya menurut saya tadi di depan tidak ada yang mahal Pak, cuma teman-teman tidak mau mengeluarkan duitnya Pak untuk suatu safety Pak. Selalu bahasanya udah wayai, kalau mau mati ya mati, benar. Nah padahal wayai ini kan cuma 0,0, bahasa hukumnya kelalaian Pak, menyebabkan ada korban Pak. Nah kalau bisa diantisipasi dengan tidak ada kelalaian, saya rasa tidak akan terjadi hal itu, bisa diantisipasi Pak. Contoh paling gampang, mobil yang ngekir itu cuma kami Pak, boleh dicek Pak. Yang hadir ya Pak, dicek langsung. Yang lain punya buku kir, cuma waktu dipertanyaan buku kirnya dapat dari mana Pak. Mereka punya, saya tahu semua punya buku kir. Nah harusnya teman-teman kepolisian untuk masuk lebih dalam lagi, benar. Dapat buku kir dari mana? Kan bisa dengan tingkat intelijen yang lebih tinggi. Dilihat aja, dipantau di tempat-tempat kir itu, apa mobilnya datang nggak? Nah, selama ini kan yang datang cuma mobilnya Mega Semratama aja. Oke. Kalau dari sisi driver Pak, apa yang diinvestasikan oleh MST Pak untuk upgrade skill atau mungkin mengurangi resiko-resiko di jalan Pak? Misalnya mengantuk atau apapun Pak. Kami ada dua Pak. Satu, secara konvensional dengan pendidikan Pak. Jadi kami waktu rekrutmen calon, kita bilangkan calon supir, kami akan training dulu Pak. Di training, nah mereka diajarin setelah udah memahami nilai-nilai daripada seorang supir, kami punya kurikulum Pak. Ya di situ diajarin mereka. Paling gampang, kadang-kadang salah satu mata daripada kurikulum itu adalah manual book Pak. Bagaimana cara mengawat kendaraan dulu Pak. Kan setiap mobil kan punya manual book Pak. Itu yang kami suruh mereka pelajarin, kami uji manual booknya dulu Pak. Terus tentang aturan undang-undang nomor 2009 kami suruh mereka pelajarin Pak. Karena sebagai seorang driver harus mengerti dulu undang-undang lalu lintas ya Pak. Nah dari situ nanti kami uji. Yang lolos kami bisa belajarkan menjadi supir. Yang nggak lolos, kami tetap tawarkan mereka menjadi mekanik ataupun tireman, Pak. Oke. Nah, setelah mereka lulus sebagai supir, untuk mengambil kontainer, untuk repo-repo kami katakan, Pak. Mengambil MT sambil pengenalan, untuk tahu depo-depo di mana prosesnya. Juga kami punya materi kurim untuk ekspor dan import, Pak. Apa yang harus dilakukan untuk tahu dokumen-dokumen yang dikatakan closing time itu bagaimana, delivery time itu bagaimana Pak, istilah-istilahnya. Oke. Ini adalah contoh daripada buku paduan rambu lalu lintas kita Pak. Bapak bisa lihat kan, nggak kaleng-kaleng kita Pak. Di sini ada logo daripada
Korlantas, ini ada logo dari MST. Nah, ini yang kami berikan sebagai salah satu buku pedoman tentang lalu lintas, aturan-aturan lalu lintas. Jadi bukan hanya supir bisa gas stop, Pak. Nah, kami juga punya namanya buku daily inspection, Pak. Oke. Nah, ini juga kami buatin. Ini juga MST membuat. Ini manual book, Pak, kami bilang. Ini yang selalu kami bagikan, Pak, pada supir kami, Pak. Nah, disinilah ada logo-logo MST, Pak. Nah, ini membuktikan bahwa ini buku cetakan kita. Jadi kami berharap inilah cara-cara untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas itu, Pak. Nah, kembali lagi dari supir itu, baru nanti terakhir kami uji kompetensinya melalui satu badan sertifikasi, Pak, yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah, BSNP kalau nggak salah namanya itu, Pak. Gitu, Pak. Nanti yang menguji. Nah, nanti hasilnya kami akan diberitahu, Pak. Itu biasa masa sertifikasi itu selama 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun, kami kumpulin mereka lagi, silakan mengajukan lagi untuk uji kompetensinya. Nah, kami bersyukur program ini baik, Pak. Gratis yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jawa Timur, Pak. Kompetensi ini, Pak. Nah, kami selalu mengikuti seluruh supir kami ikutin. Setiap kali ada dari Dinas Perhubungan Jawa Timur, maka kami ucapin juga untuk Pak Yono bersama teman-teman, itu selalu sangat membantu kita dengan program-program ini, Pak. Oke. Baik. Jadi Pak, sebenarnya tidak ada investasi, Pak, untuk supir, Pak. Baik. Ya, baik. Palingnya kalau mengutip dari data KNKT, salah satu faktor penyebab seringkalinya angkutan barang itu kecelakaan itu kan karena faktor pengemudi yang fatigue atau kelelahan, Pak, ya, di jalan, Pak, ya. Entah itu ngantuk atau kurang konsentrasi gitu, Pak. Betul. Cara dari MST kebetulan menekan itu apa, Pak? Biasanya, Pak, yang dilakukan, Pak? Kami kan dengan kompetensi supir itu kan dijelaskan, Pak. Masa kerja supir, masa mengendarai satu mobil supir udah ditentukan, Pak, oleh pemerintah kita kan. Dalam arti, kalau nggak salah, mohon maaf, tolong diralat, ya, itu 3 jam kita berhenti 30 menit, Pak. Jadi supir kalau mengendarai 3 jam itu berhenti 30 menit. Tapi kami menyaranin sebaiknya bukan 3 jam. Menurut internal kita, Pak, sebaiknya 1,5 jam, Pak. Sekalian mengurangi panas daripada ban, Pak. Jadi supir kami selalu kami ingatkan 1,5 jam, kalau ada rest area kamu berhenti. Kalau semua di jalan biasa, kamu cari di SPBU yang menurut Anda besar, kamu istirahat sebentar. Benar, kami pastikan. Kedua, kami juga memasang alat canggih, Pak, yaitu berupa fatigue kamera, Pak. Itu mengindikasikan jika supir itu lelah. Nah, pasti ada suara-suara yang keluar berupa dari komputer. Begitu, Masku. Ya, konteks yang dimaksud berhenti 4 jam sekali itu benar-benar tidur atau sekedar diam atau gimana, Pak, ya? 3 jam, Pak. Kalau menurut aturan yang kami pelajarin ya, berhenti 1,5 jam, bukan 4 jam. Tapi di MST itu kami berikan waktu, kadang-kadang kami bilangin 1,5 jam. Karena kami kan monitoring dari GPS. Nah, bukan untuk istirahat tidur, tapi mereka biasa kami suruh senam-senam kecil, Pak. Olahraga lah. Ya, yang kami suruh mereka gerakin badan, ya toh, ke kamar mandi untuk bilas mukanya, Pak. Terus sambil ngopi, habis itu lanjut. Karena kami kan bukan jarak jauh, Pak, di MST. Apakah jam tidur pengemudi masing-masing dipantau, Pak? Sehari harus tidur jam berapa jam misalnya? Nah, kami sendiri tidak pernah memberikan instruksi dalam arti mengarahkan mereka untuk istirahat setiap jam sekian, enggak. Kami selalu mengingati mereka cuma satu hal. Jika kamu udah ada alarm dari tubuh Anda, contoh udah ngantuk, ya kamu istirahat tidur. Nah, karena kami satu-satunya dengan luasan 1,2 hektar ini, kami punya mes, Pak, untuk para supir untuk istirahat. Nah, salah satu itu juga kami yang dinilai, Pak. Kami juga punya ruang kantin, Pak, untuk makan dan minum supir. Kami juga punya ruang posko, Pak, untuk pengecekan klinik, Pak, sederhana.
Karena setiap supir MSTI yang akan bekerja, kami ukur tensi darahnya, kami ambil darahnya, apakah diabetesnya, gulanya tinggi atau enggak. Nah, jika tekanan darah tinggi, kami suruh mereka istirahat dulu, Pak, di tempat namanya mes istirahat kami. Oke, oke. Setelah Dan itu efek. setelah tensinya stabil, baru kami menyuruh melanjutkan pekerjaannya, Pak. Karena MST ini udah perusahaan bukan seperti skala kecil, Pak. Udah seperti industri, Pak. 24 jam, Pak. Jadi supir itu harus benar pintar-pintarnya tidur, istirahat di mes, Pak. Jadi contoh mereka datang dengan sangat lelah, kami udah siapin mes untuk istirahat. Dan mes kami sangat layak, Pak. Seperti udah kayak hotel, Pak. Jadi tiap hari dibersihkan, seminggu sekali spraynya diganti, Pak. Dan kamar mandi kami tiap hari, sehari 3 kali dibersihkan, Pak. Nah, kami juga mengundang, makanya kemarin dari teman-teman kementerian juga ya agak sedikit melihat, loh kok ada ya garasi begini bersihnya, Pak. Begitu rapinya, Pak. Kantor kami juga rapi, Pak. Sangat rapi sekali, sangat bersih, Pak. Okay. Karena kami menguangin orang, Pak. Menguangin uang, istilah bahasa Surabaya. Jadi bukan kita ambil tenaga supir aja, kita tapi tidak memberikan mereka hasil, Pak. Kami di sini memberikan hasil, juga memberikan fasilitas, Pak. Kantin yang bersih, mereka bisa makan, udah kayak kafe, siapin makanan yang ada. Jadi kantin kafe ada 2, Pak. Kantin pagi sampai malam jam 7, setelah itu ada kantin malam hari, Pak, yang sampai pagi, Pak. Oke. Baik. Dengan segala fasilitas seperti mes dan lain-lain yang disediakan oleh mes itu sangat efektif ya untuk menekan driver untuk fatigue di jalan, Pak, ya, sejauh ini. Sekali. Dan juga masa kerja supir panjang, Pak. Di kami itu rata-rata nggak ada yang kerjanya sehari 2 hari, Pak. Okay. Supir kami paling lama 30 tahun, Pak, udah bekerja di MST, Pak. Sampai hari ini. Ada 1 supir, Pak. Yang lain rata-rata kerjanya di atas 10 tahun, Pak, ikut kami, Pak. Karena mereka merasa satu kenyamanan, Pak, kerja di MST, Pak. Muatan udah pasti ada, ya toh, mobil terawat dengan baik, semuanya pajak terbayar dengan baik, dilakukan pengujian kendaraan, Pak. Ban yang layak, semua yang layak, Pak. Dan pelayan kami sangat cepat dalam arti mengatasi kerusakan-kerusakan kecil maupun besar. Baik. Oke. Tadi sudah dijelaskan gamblang terkait di sisi drivernya, Pak. Mungkin agak review dikit di sisi armadanya, Pak. Apa yang dilakukan untuk benar-benar menjaga konsistensi bahwasanya armada itu tetap layak dijalankan, Pak? Kami lakukan tetap secara konvensional adalah perawatan, Pak. Itu udah pasti kami rawat. Sesuai dengan manual book tadi, Pak. Kalau contoh ganti oli harus 10.000, ya diganti tepat pada 10.000. Kampas juga, kalau harus ganti 20.000, kita ganti 20.000, Pak. Semua terukur, Pak. Nah, dan juga kecepatan kami bekerja, karena kami juga punya 25 mekanik, Pak, yang bekerja 2 shift, Pak. Malam dan pagi, Pak. Juga dengan dibantu dengan tim storing, Pak, yang untuk mengantar para mekanik kita, Pak. 24 jam juga kita bagi dengan 2 shift, Pak. Jadi mekanik kami selalu dibantu dengan 1 helper dan 1 supir, Pak. Nah, nggak seperti di perusahaan lain, Pak. Mekaniknya memperbaiki kendaraan, membawa mobil sendiri, Pak. Di kami tidak diperbolehkan. Mekanik hanya mekanik aja, Pak. Karena kita tahu mekanik udah capek, kalau suruh nyetir lagi mobil, nanti dia fatigue lagi, Pak. Lelah dia, Pak. Nah, makanya kami, disitulah banyak SDM yang kami kerjakan di Mega Suratama. Oke. Baik. Tadi palingan sempat mention untuk penggunaan GPS, Pak, ya. Gambaran penggunaannya ini seperti apa, Pak? Dikaitkan dengan safety, Pak? Kebetulan, memang kami kenapa memakai GPS? Karena memberikan akurat data, Pak, kepada pemakai jasa kami, Pak. Nah, contoh, perusahaan A menanyakan posisi mobil di mana. Nah, kami kalau zaman dulu itu sering ada petik ya, waktu belum kami punya tracking, itu banyak perusahaan tracking yang kami pakai dulu.
itu selalu mengatakan sudah berangkat L-nya ini. Sekarang kan nggak bisa, Pak. Begitu saya bilang, Mas, mobil udah berangkat di L ini, Bapak tinggal buka GPS saya di sini koordinatnya. Bapak lihat cek sendiri, Bapak bisa ngikutin mobilnya ini. Nah, gitu Pak. Jadi sangat akurat bagi saya Pak, dengan adanya GPS, membuat para pemakai jasa kami semakin happy gitu Mas. Selalu nyaman. Tidak ada lagi pembodohan Pak, ataupun pembohongan dari kami Pak. Nah, itu yang membuat mereka percaya dengan Mega Samudra Tama atau MST Group Pak. Oke. Termasuk penggunaan kamera di kabin Pak ya untuk memonitor. Betul. Ya, patik kamera Pak. Oke. Baik. Apakah ada penggunaan teknologi lain Pak untuk di sisi safety Pak yang digunakan Pak? Kami sementara ini yang kami pakai di teknologi hanya patik kamera dan GPS Pak. Dan kami satu-satunya udah memasang juga kamera bukan hanya ke dalam melihat posisi supir, tapi juga mengarah keluar Pak kamera kami sebagai bahasanya sebagai bukti Pak kalau terjadi suatu kali laka lantas Pak, benar nggak? Jadi bisa tahu bukan hanya kecepatan, tapi juga tahu arah kita yang menabrak atau kita yang ditabrak Pak. Jadi kami meminta ada 3 kamera yang dipasang Pak. Kamera 1 di dalam untuk patik kamera untuk melihat supir kami, yang kedua kamera di depan, dan yang ketiga kamera di belakang Pak. Karena kita juga nggak mau dijadikan salah jika ditabrak dari belakang Pak, gitu Pak. Karena menurut undang-undang lalu lintas siapapun yang menabrak dari belakang karena salah karena tidak menjaga jarak aman Pak. Belakang ini di buntut trailernya Pak berarti ya Pak, bukan di kontainer ya Pak? Iya, karena bukan di kontainer ya Pak. Karena kontainer kan sifatnya terangkat Pak nanti. Udah sampai pelabuhan kan diangkat Pak kontainernya. Kalau kita taruh kamera di kontainer, kamera ikut keliling dunia nanti Pak. Iya, betul. Oke. Dalam arti itu untuk mengontrol yang apa ya, istilahnya yang sering kayak insiden tabrak belakang itu ya Pak? Ya, kita menjaga itunya Pak. Oke. Karena jangan sampai dibilang kami yang salah. Nah, padahal kan banyak kita mengedukasi kendaraan kecil maupun kendaraan besar untuk menjaga jarak Pak. Makanya kami juga memasang sesuai dengan instruksi daripada sistem manajemen keselamatan. Sebelah kiri kami kasih tulisan blank spot untuk biar teman-teman yang di belakang itu tahu sebelah kiri itu tidak kelihatan lah. Begitu juga di cabinnya, di atas spakbor roda depan kami juga kasih tulisan blank spot Pak, karena di situ tidak kelihatan Pak. Jadi ada 2 titik yang kita pasang stiker. Nah, begitu juga kami memasang hotline Pak di sisi sebelah kanan kami. Nah, kami juga bersyukur contoh beberapa minggu lalu ada orang memberi laporan pada kami Pak bahwa kebetulan mobil kami ngebut dan dikatakan siksa. Setelah kami lihat di GPS sebenarnya tidak ngebut sih, dengan posisi masih wajar gitu Pak. Tapi menurut mereka mobil besar segitu kok cepat gitu loh. Karena mindset manusia yang ada di jalan itu mengatakan bahwa mobil truk itu pasti lambat Pak. Nah, kebetulan mobil kami itu kosong Pak, makanya dia sedikit agak cepat. Di situ dapat laporan, kami cek GPS-nya, kami lihat apa dia siksa apakah kan kelihatan tuh. Nah, akhirnya sebenarnya tidak siksa, cuma cepat ya, tapi kami tetap mengucapkan terima kasih kepada si yang melapor pada kami melalui hotline kami Pak. Nah, itulah fungsi hotline itu sangat penting Pak. Nah, hotline kami kebetulan memang langsung bisa terhubung Pak. Oke. Pak, penggunaan kamera seperti yang dilakukan oleh MST, baik itu di buntut trailer atau di dalam kabin atau sampai mengontrol perilaku dari pengemudi, kan ini kan selangkah jauh lebih maju ya Pak dibanding mungkin transport pada umumnya gitu Pak. Apakah ini sudah mulai tren Pak atau hanya MST sejauh ini yang sudah menggunakan Pak? Bicara tren dunia itu semua kan udah terpakai, termasuk bis busway juga Pak. Memang kalau untuk angkutan barang masih terbatas Pak. Yang artinya perusahaan-perusahaan seperti kita yang ingin memberikan nilai tambah Pak pada pemakai jasanya Pak. Juga keamanan safety bagi kita. Nah, makanya saya bilang perusahaan yang mengaku dirinya perusahaan pasti mampu Pak. Nah, kan susah kalau ngaku perusahaan, pengusaha, tapi tidak mampu, kan lucu Pak. Karena bukan pengusaha dong Pak.
betul, betul. Baik. Oke, terakhir mungkin Pak Lingga, ke depan apa yang akan dilakukan Pak untuk upgrade lagi dari sisi safety untuk MST Pak? Ya, kami juga mengucapkan semua juga ya untuk mengupgrade kan tergantung daripada teman-teman vendor kami Pak yang memberikan informasi-informasi apa yang harus kita tambah. Nah, kami berharap juga seperti Isigo kebetulan yang kali ini mendukung kami Pak. Nah, kami juga sering mendapat masukan-masukan apa bagi kami sangat mendukung bisnis kami Pak. Seperti kecepatan dalam memberikan data, benar nggak? Jika kami minta, benar nggak? Terus melayani suatu servis jika ada gangguan daripada GPS kami, Pak. Dan kami memang merasa puas, gitu Pak, dengan kinerja-kinerja yang sangat cepat ya. Nggak sampai sering mengganggu kinerja kami, Pak. Karena kami udah jadi satu industri, gitu Pak, dalam bidang transportasi ini, Pak. Yang bekerja 24 jam, Pak. Dan kami bisa mengangkut 3.000 kontainer, Pak. Nggak kaleng-kaleng, Pak, MST ini, Pak. Ya, baik, baik. Oke, paling terakhir Pak Lingga, mungkin closing statement, apa yang ingin disampaikan Pak Lingga untuk transporter yang mungkin belum aware, Pak, terkait safety dan investasi-investasi terkait safety ini, Pak? Kami berharap teman-teman, kalau MST bisa, yang mengaku pengusaha pasti bisa. Pasti, gitu loh. Tidak ada yang nggak mungkin, Pak. Pasti mungkin, kalau ada kemauan. Kalau MST juga bisa hari ini juara 2, tandanya tahun depan MST bisa juara 1 juga kan, Pak. Baik. Asal didukung dengan kerja pinter, Pak. Baik, siap. Oke, terima kasih Pak Lingga atas waktunya. Sukses untuk MST, Pak. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih juga dengan Transgo, Isigo, Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, yang sangat sudah membantu kami, Dinas Perhubungan Jawa Timur, Pak Nyono khususnya, yang selalu membackup kita bersama seluruh jajarannya, maupun juga teman-teman di Subkota Surabaya bersama seluruh jajarannya, maupun teman-teman dari Kakor Lantas, Dirlantas Polda Jawa Timur, dan juga Satlantas Polrestabes, dan juga Satlantas KP3, maupun seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, yang sangat luar biasa, banyak memberikan kami pencerahan, membantu kami, memberikan support-support, masukan-masukan, yang menurut kami sangat-sangat berguna untuk menekan zero accident. Dan pelayanan teman-teman juga di birokrat pemerintahan, khususnya di Jawa Timur, maupun Kota Surabaya, saya berikan jempol luar biasa. Sangat-sangat membantu kami sebagai pengusaha yang ingin sangat-sangat cepat untuk mengantisipasi semua perizinan. Dan kami juga bersyukur juga karena tahun depan kami udah punya kantor baru, Pak, yang kami bangun sebesar 1.600 meter persegi, 6 lantai, Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan para vendor-vendor kita, pemakai jasa kita, yang hingga saat ini sangat puas dengan kinerja MST. Dan kami punya langganan lebih kurang hampir 30 pemakai jasa kami, Pak. Untuk se-Indonesia yang termasuk semua kelasnya, kelas berat semua, Pak. Kelas berat semua, Pak. Ekspornya banyak, impornya juga banyak, Pak. Mereka memerlukan efektif dan efisien, Pak, dalam bekerja. Mereka nggak salah kalau memakai MST, Pak. Grup, terima kasih. Baik, oke. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Lingga. Sukses untuk MST, Pak. Selamat sukses sore, Pak. Untuk Transgo, semuanya teman-teman terima kasih Masku atas waktunya. Oke, terima kasih Bapak.